Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Dan jangan lupa like subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan cerita yang menarik lagi. Rumah ini selalu terasa seperti sebuah panggung pertunjukan, dan Anindita, atau Nita, adalah manajer panggungnya. Sebuah panggung megah yang berdiri di atas tanah seluas 1000 meter persegi, di salah satu kawasan elit ibu kota. Dindingnya yang tinggi menjulang berwarna gading. Lantainya terbuat dari marmer Italia yang dingin dan mengilap, memantulkan cahaya dari lampu kristal besar yang menggantung angkuh di tengah ruang keluarga. Setiap sudutnya ditata dengan perabotan mahal yang dipilih dengan selera tinggi, sebagian besar atas saran Nita, namun selalu diakui sebagai selera ibu mertuanya, Ibu Prawira. Nita tidak pernah keberatan. Ia sudah terbiasa menjadi sosok di balik layar, memastikan semua elemen pertunjukan berjalan sempurna agar para aktor utamanya, yaitu keluarga suaminya, bisa bersinar. Kehidupannya, di mata orang luar, adalah sebuah dongeng yang menjadi kenyataan. Seorang gadis dari keluarga biasa yang berhasil menikahi Bima, putra tunggal dari keluarga Prawira yang terpandang. Ia tinggal di rumah mertuanya, sebuah keputusan yang awalnya terasa praktis, namun perlahan menjadi sebuah sangkar emas yang nyaman. Nita adalah menantu idaman. Ia tidak hanya cantik dan berpendidikan, tapi juga memiliki karir yang cemerlang sebagai manajer investasi di sebuah perusahaan sekuritas ternama. Penghasilannya jauh melampaui gaji Bima yang bekerja di perusahaan rintisan milik ayahnya, sebuah fakta yang mereka berdua sepakati untuk tidak pernah dibicarakan di depan keluarga Prawira. Uang Nita mengalir deras ke dalam rumah tangga ini, menopang gaya hidup mewah yang dipamerkan mertuanya seolah itu adalah hasil jerih payah mereka sendiri. Pagi itu, aroma kopi segar dan roti panggang menguar dari ruang makan. Nita sedang memeriksa tabletnya, meninjau portofolio klien sebelum berangkat ke kantor, ketika ibu mertuanya turun dari lantai 2. Dandanannya sudah sempurna, rambutnya disanggul rapi, dan seuntai kalung mutiara melingkar di lehernya. Ia tersenyum pada Nita, senyum yang dilatih selama bertahun-tahun untuk tampil di depan umum, sedikit kaku namun terlihat manis. "Nita, sayang, pagi sekali sudah sibuk," sapanya, sambil duduk di kursi utama meja makan. Seorang asisten rumah tangga sigap menuangkan teh hangat ke dalam cangkirnya yang terbuat dari porselen Tiongkok. "Selamat pagi, Ma." "Iya, ada beberapa hal yang harus Nita periksa sebelum rapat pagi ini," jawab Nita sopan, meletakkan tabletnya di samping piring. "Mama lihat tagihan kartu kredit tambahan Mama bulan lalu cukup besar." "Maaf ya, sayang. Kemarin itu ada tas edisi terbatas yang Mama suka sekali di butik langganan," kata Ibu Prawira dengan nada ringan, seolah sedang membicarakan cuaca. Nita tersenyum tipis. Ia tahu persis tagihan itu. Selain tas, ada juga biaya perawatan di klinik kecantikan mewah dan beberapa gaun desainer. "Tidak apa-apa, Ma. Selama Mama senang, Nita juga ikut senang." Itulah mantranya selama ini. Menjaga semua orang senang. Ia yang memastikan keanggotaan klub golf, bapak mertuanya diperpanjang setiap tahun. Ia yang diam-diam mentransfer gaji untuk 2 asisten rumah tangga, dan seorang supir pribadi. Ia yang mengatur pembayaran semua tagihan rumah, mulai dari listrik, internet super cepat, hingga langganan puluhan saluran TV kabel premium. Semua demi menjaga nama baik keluarga Prawira, seperti yang selalu dikatakan Bima padanya. Bima, suaminya, adalah pria yang baik. Ia mencintai Nita, itu Nita yakin. Namun, cinta Bima memiliki syarat dan ketentuan. Bima adalah anak mama sejati, yang menempatkan kebahagiaan dan citra orang tuanya di atas segalanya, bahkan terkadang di atas perasaan istrinya sendiri. Setiap kali Ibu Prawira melontarkan sindiran halus tentang latar belakang keluarga Nita yang sederhana, Bima akan menenangkannya di kamar. "Mama cuma bercanda, sayang. Jangan dimasukkan ke hati," bisiknya sambil memeluk Nita. Atau ketika Bapak Prawira dengan bangga bercerita kepada teman-temannya tentang investasi sukses miliknya, yang sebenarnya adalah portofolio saham yang Nita kelola tanpa pamrih, Bima akan berkata, "Maklumi saja, orang tua. Biarkan Papa merasa bangga." Dan Nita, demi cintanya pada Bima dan demi menjaga keharmonisan rumah tangga, selalu memilih untuk memaklumi. Hari itu, pertunjukan baru akan segera digelar. Sebuah pertunjukan yang lebih besar dari biasanya. Ibu Prawira menghampiri Nita dengan wajah berbinar,
membawa sebuah agenda tebal. Sayang, kamu tahu kan 2 minggu lagi ulang tahun pernikahan Mama dan Papa yang ke-35. Nita mengangguk. Tentu saja ia tahu. Ia sudah menandai kalendernya dan bahkan sudah memikirkan hadiah apa yang akan ia berikan. Nah, Mama berencana mengadakan arisan sosialita besar-besaran di rumah. Sekaligus syukuran. Mama mau pestanya jadi buah bibir. Semua harus sempurna, dari dekorasi, musik, sampai makanan. Dan soal itu, Ibu Prawira menatap Nita dengan tatapan penuh harap. Mama mau kamu yang urus semuanya, ya? Kamu kan paling bisa diandalkan. Seleramu bagus, koneksimu banyak. Permintaan itu lebih terdengar seperti perintah. Nita merasakan sedikit beban di pundaknya, membayangkan betapa repotnya mengurus acara sebesar itu di tengah kesibukan pekerjaannya. Namun, melihat binar di mata ibu mertuanya, ia tidak tega menolak. Tentu, Ma. Nanti Nita bantu siapkan semuanya. Ibu Prawira bertepuk tangan pelan. Nah, begitu dong. Menantu Mama memang yang terbaik. Lalu ia menambahkan dengan nada yang lebih pelan, seolah sedang berbagi rahasia. Dan untuk makanan, Mama punya ide cemerlang. Daripada pakai catering mahal yang rasanya standar, bagaimana kalau kita minta bantuan ibumu? Nita tertegun sejenak. Maksud Mama? Iya, masakan ibumu kan tiada duanya. Rendangnya, sate padangnya, semua otentik. Teman-teman Mama pasti suka sekali. Lebih berkelas daripada makanan hotel bintang 5. Jadi, Mama pikir, biarkan ibumu yang jadi kepala koki di dapur. Kita sewa beberapa orang untuk bantu-bantu dia. Bagaimana? Ada sesuatu yang terasa janggal dalam permintaan itu. Sebuah nada merendahkan yang tersembunyi di balik pujian. Seolah ibunya adalah seorang juru masak sewaan, bukan besan yang seharusnya menjadi tamu terhormat. Namun, Nita segera menepis pikiran itu. Mungkin ia terlalu sensitif. Ini adalah cara ibu mertuanya memuji ibunya. Bukan? Sebuah pengakuan atas keahlian memasak ibunya. Ibuku pasti senang bisa membantu. Ma, jawab Nita akhirnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Bagus, seru Ibu Prawira. Nanti kamu yang bicara sama ibumu, ya? Bilang padanya ini permintaan khusus dari Mama. Malamnya, ketika Nita menyampaikan rencana itu kepada Bima di kamar tidur mereka, suaminya tampak sangat antusias. Ide bagus itu, sayang. Masakan ibu memang juara. Teman-teman Papa dan Mama pasti terkesan, katanya sambil memijat bahu Nita. Kamu lihat kan, Mama sebenarnya sayang dan menghargai ibumu. Buktinya sampai minta tolong untuk acara sepenting ini. Logika Bima terdengar masuk akal. Nita membiarkan dirinya diyakinkan. Mungkin memang begitu. Mungkin ini adalah jembatan yang bisa mendekatkan kedua keluarga mereka. Dengan perasaan sedikit lebih ringan, ia menelepon ibunya. Di seberang telepon, suara ibunya terdengar hangat dan tulus. Ketika Nita menyampaikan permintaan khusus dari ibu mertuanya, ibunya tertawa kecil. Loh, tentu saja ibu mau bantu. Ada acara besar kok tidak bantu? Malah aneh. Tidak usah diminta juga pasti ibu datang. Kamu tenang saja, serahkan urusan dapur sama ibu dan bapak. Kamu fokus saja sama pekerjaanmu dan urus tamu-tamu nanti, kata ibunya tanpa sedikit pun beban. Nita merasakan kehangatan menjalar di hatinya. Betapa sederhana dan tulusnya orang tuanya. Mereka tidak pernah melihat sesuatu dari sudut pandang untung rugi atau status sosial. Bagi mereka, membantu adalah sebuah kewajaran, sebuah bentuk kasih sayang. Terima kasih ya, Bu. Nita sayang sekali sama ibu, bisik Nita. Ibu juga sayang kamu, enduk. Sudah, jangan khawatir. Semuanya pasti beres. Setelah menutup telepon, Nita menatap pantulan dirinya di cermin besar di kamar mereka. Ia melihat seorang wanita sukses, seorang istri yang berbakti, seorang menantu yang patuh. Ia telah memainkan perannya dengan sangat baik. Ia yakin, pesta ini akan menjadi puncak dari semua usahanya. Sebuah perayaan yang akan membuktikan bahwa ia telah berhasil menyatukan dua dunia yang berbeda. Ia tidak tahu betapa salahnya perkiraannya. Ia tidak tahu bahwa panggung yang selama ini ia tata dengan susah payah akan segera runtuh menimpanya,
Dan di atas puing-puingnya, ia akan menemukan kekuatan yang tidak pernah ia duga ia miliki. Persiapan pesta pun dimulai, dan Nita, sang manajer panggung yang andal, mulai menyusun setiap detailnya dengan cermat, buta akan badai yang sedang berkumpul di cakrawala. Hari pesta tiba seperti fajar yang merekah dengan warna-warni yang terlalu cerah, terlalu meriah. Rumah keluarga Prawira telah bertransformasi. Taman depannya dipenuhi rangkaian bunga lili dan mawar putih. Sebuah gapura selamat datang yang megah berdiri di dekat gerbang. Di dalam, ruang keluarga telah disulap menjadi aula dansa mini, dengan meja-meja bundar berpenutup kain sutra, masing-masing dihiasi vas bunga kristal dan lilin-lilin aromatik. Alunan musik jazz lembut dari sebuah band sewaan mengalun, mengisi udara dengan suasana elegan dan santai. Semuanya sempurna, persis seperti yang dibayangkan Ibu Prawira. Persis seperti yang telah Nita atur hingga detail terkecil. Nita sendiri bergerak lincah di antara kerumunan tamu. Ia mengenakan gaun berwarna zamrud yang sederhana namun memancarkan kemewahan, rambutnya ditata apik, dan senyumnya tidak pernah lepas dari bibir. Ia adalah nyonya rumah yang sempurna, menyapa setiap tamu dengan nama mereka, memastikan gelas mereka tidak pernah kosong, dan tertawa pada lelucon-lelucon hambar dari para kolega bapak mertuanya. Ia adalah perwujudan dari menantu idaman, citra yang telah ia bangun dan pelihara dengan susah payah selama bertahun-tahun. Orang tuanya, Bapak dan Ibu Santoso, datang sejak mentari baru sepenggalah. Mereka datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai bala bantuan. Nita menyambut mereka di pintu samping yang langsung menuju ke dapur. Ibunya mengenakan daster batik sederhana yang dilapisi celemek, sementara ayahnya memakai kemeja safari lama yang nyaman. Mereka tidak membawa apa-apa selain semangat dan ketulusan. Kamu jangan khawatirkan kami, Enduk. Kamu urus saja tamumu di depan. Dapur biar jadi urusan kami, kata ibunya sambil tersenyum, lalu langsung mengambil alih komando di dapur. Dan benar saja, ibunya seperti seorang jenderal di medan perang. Tangannya bergerak cepat dan terampil, mengarahkan 2 asisten catering sewaan untuk memotong sayuran, mengulek bumbu, dan menata makanan di piring-piring saji. Aroma rendang yang kaya rempah, sate padang yang dibakar di atas arang, dan gulai kepala ikan yang pedas gurih mulai menguar, menyelinap keluar dari dapur dan membuat perut para tamu keroncongan. Bapaknya pun tidak tinggal diam. Ia membantu mengangkat panci-panci berat, mencuci peralatan masak yang menumpuk, dan memastikan semua bahan yang dibutuhkan ibunya tersedia. Mereka bekerja dalam diam, sebuah tim yang solid dan efisien, didorong oleh cinta untuk putri tunggal mereka. Nita beberapa kali mencoba menyelinap ke dapur untuk memeriksa mereka. Setiap kali ia datang, ibunya akan tersenyum dan berkata, "Sudah, sana." Tidak enak dilihat tamu kalau nyonya rumahnya sibuk di dapur. Dan Nita, yang selalu ditarik oleh satu urusan atau lainnya, akan kembali ke ruang pesta dengan perasaan campur aduk antara bangga dan sedikit bersalah. Pesta mencapai puncaknya saat malam mulai larut. Lampu kristal bersinar lebih terang, musik jazz berganti dengan irama yang lebih ceria. Tawa dan denting gelas menjadi musik latar malam itu. Bapak mertuanya berdiri di panggung kecil, memberikan pidato tentang perjalanan cintanya dengan Ibu Prawira, diselingi tepuk tangan meriah. Nita berdiri di samping Bima, tersenyum, bertepuk tangan, memainkan perannya dengan sempurna. Di tengah kemeriahan itu, sebuah kesadaran menghantam Nita. Ia belum melihat orang tuanya sama sekali sejak sore tadi. Ia belum melihat mereka makan. Perutnya terasa melilit. Ia harus mengajak mereka keluar, memperkenalkan mereka sebagai pahlawan di balik hidangan lezat yang dipuji semua orang. Ia berbisik pada Bima, "Aku cari bapak sama ibu sebentar ya, Mas. Mau ajak mereka makan." Bima mengangguk sambil lalu, perhatiannya teralih pada seorang pejabat yang baru saja menyapanya. Nita mulai mencari. Ia berjalan melewati kerumunan, matanya memindai setiap wajah di ruang keluarga dan ruang makan. Tidak ada. Ia bertanya pada salah seorang pramusaji. "Lihat bapak dan ibu saya, Mbak, yang tadi di dapur." Pramusaji itu tampak berpikir sejenak. "Oh, bapak sama ibu yang masak itu ya, Bu? Sepertinya tadi saya lihat mereka ke arah belakang. Katanya mau istirahat sebentar." Ke arah belakang. Jantung Nita mulai berdebar sedikit lebih cepat. Ia berjalan melewati dapur yang sudah mulai lengang, hanya tersisa tumpukan piring kotor. Ia membuka pintu yang menuju ke area servis di belakang rumah.
Udara malam yang sedikit lembab menyambutnya, kontras dengan hawa dingin dari pendingin ruangan di dalam. Area belakang itu remang-remang. Hanya ada satu lampu bohlam kuning yang tergantung di dinding, cahayanya redup dan menyedihkan. Di sana, di samping deretan tempat sampah dan mesin cuci yang bergetar pelan, ada sebuah bangku kayu panjang yang sudah lapuk. Dan di atas bangku itulah, ia melihat mereka. Bapak dan ibunya duduk berdampingan, bahu mereka nyaris bersentuhan. Di pangkuan mereka masing-masing ada sebuah piring melamin, bukan porselen indah seperti yang dipakai para tamu. Di atas piring itu hanya ada nasi putih dengan sedikit orek tempe dan sisa kuah rendang. Tidak ada dagingnya. Mereka makan dalam diam, diterangi cahaya kuning yang membuat wajah lelah mereka terlihat semakin sayu. Dunia Nita seakan berhenti berputar. Suara musik dan tawa dari dalam rumah terdengar seperti gema dari planet lain. Yang ia dengar hanyalah suara sendok ibunya yang beradu pelan dengan piring melamin. Pemandangan itu, kesederhanaan yang menyakitkan itu, adalah sebuah tamparan yang lebih keras dari 1000 hinaan verbal. Ini bukan sekadar area belakang yang gelap. Ini adalah tempat pembuangan. Tempat di mana orang-orang yang dianggap tidak pantas disingkirkan dari panggung utama. Ia melangkah mendekat, kakinya terasa berat seolah terbuat dari timah. Ibunya yang pertama kali menyadari kehadirannya. Ia mengangkat wajah dan tersenyum. Senyum yang sama tulusnya seperti biasa. Namun kali ini mata Nita bisa melihat kelelahan dan sedikit rasa malu di baliknya. "Loh, Nita, kok kamu kesini? Enduk?" "Di dalam kan ramai," kata ibunya, mencoba terdengar ceria sambil buru-buru meletakkan piringnya di bangku. Nita tidak bisa berkata-kata. Tenggorokannya tercekat. Ia menatap piring di pangkuan ayahnya, lalu menatap wajah ayahnya yang hanya dia menunduk. "Di sini lebih adem, Nak," ibunya melanjutkan, mencoba mengisi keheningan yang canggung. "Di dalam ramai sekali, pengap. Kasihan tamu-tamu nanti nggak nyaman ada kami. Lagi pula, kami sudah kenyang kok, ini cuma mencicipi sedikit." Sebuah kebohongan yang begitu rapuh. Sebuah alasan yang dibuat untuk melindungi perasaan Nita, untuk melindunginya dari kebenaran yang kejam. Kebenarannya adalah, mereka tidak dianggap pantas untuk makan bersama para tamu terhormat. Mereka, sang juru masak utama, sang pahlawan di balik kesuksesan pesta ini, hanya diberi tempat di antara mesin cuci dan tempat sampah. Nita berlutut di depan mereka, gaun zamrudnya yang mahal kini menyentuh lantai semen yang kotor. Ia mengambil tangan ibunya yang kasar karena seharian bekerja. Ia bisa merasakan kapalan di telapak tangannya. Tangan yang telah membesarkannya, tangan yang telah memasak ribuan hidangan untuknya, tangan yang kini direndahkan di rumahnya sendiri. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia bendung. Bukan tangisan yang meraung-raung, melainkan tangisan sunyi yang membakar dadanya. Setiap tetes air mata adalah campuran dari rasa sakit, amarah, dan rasa bersalah yang luar biasa. Ia merasa bersalah karena telah membawa orang tuanya ke dalam situasi ini. Ia merasa bersalah karena terlalu naif, terlalu sibuk memainkan perannya hingga tidak menyadari penghinaan yang terjadi di balik punggungnya. Pada saat itu, semua topeng yang ia kenakan luruh. Tidak ada lagi menantu idaman, tidak ada lagi istri yang patuh. Yang tersisa hanyalah seorang anak perempuan yang hatinya hancur melihat orang yang paling ia cintai di dunia diperlakukan seperti sampah. Di tengah suara musik dari dalam, di bawah cahaya lampu kuning yang redup, sebuah keputusan mengkristal di dalam hatinya. Amarahnya tidak panas dan meledak-ledak, melainkan dingin dan tajam seperti bilah es. Ia tidak akan berteriak. Ia tidak akan membuat keributan malam ini. Pertunjukan harus terus berjalan. Tapi ia bersumpah pada dirinya sendiri. Ini adalah pertunjukan terakhir yang ia kelola untuk mereka. Ia menghapus air matanya, lalu berdiri. Ia menatap ke arah pintu dapur, ke arah sumber cahaya dan suara tawa yang kini terasa begitu memuakan. Malam ini, kalian semua salah memilih musuh. Ia memaksakan seulas senyum pada orang tuanya. Ibu dan bapak pasti lelah. Ayo, Nita pesankan taksi pulang. Biar istirahat di rumah. Ia tidak kembali ke pesta. Ia mengantar orang tuanya sampai ke depan, memastikan mereka masuk ke dalam mobil premium yang ia pesankan, membukakan pintu untuk mereka seolah mereka adalah raja dan ratu. Setelah mobil itu menghilang di tikungan, ia berdiri sejenak di keheningan malam, membiarkan angin meniup sisa-sisa air matanya.
Kemudian, ia berbalik dan berjalan kembali ke dalam rumah. Senyum kembali terpasang di wajahnya, namun matanya memancarkan kilau yang berbeda. Kilau yang dingin, keras, dan penuh perhitungan. Pesta ini belum selesai. Pestaku baru akan dimulai. Pesta berakhir seperti bisikan setelah badai. Para tamu terakhir pamit dengan senyum puas, meninggalkan jejak parfum mahal dan piring-piring kotor. Rumah yang beberapa jam lalu bergemuruh dengan tawa dan musik, kini terasa hampa dan berantakan. Keheningan yang datang setelahnya terasa ganjil, berat, dan penuh dengan hal-hal yang tidak terucapkan. Nita berdiri di dekat pintu utama, membalas ucapan terima kasih terakhir dengan senyum yang terasa seperti topeng kaku yang menempel di wajahnya. Energinya terkuras habis, bukan karena lelah menjadi nyonya rumah, tetapi karena badai emosi yang berkecamuk di dalam dirinya, sebuah badai yang ia tahan dengan seluruh sisa kekuatannya. Begitu pintu tertutup di belakang tamu terakhir, topeng itu langsung ia lepaskan. Wajahnya kembali datar, matanya dingin. Bima menghampirinya, merangkul pinggangnya dengan gestur yang biasa ia lakukan. Pestanya sukses besar, sayang. Semua orang memuji makanannya. Kamu hebat sudah mengatur semuanya. Nita tidak bergerak dalam pelukannya. Tubuhnya kaku. Ia dengan perlahan melepaskan tangan Bima dari pinggangnya. Ada yang perlu kita bicarakan, katanya, suaranya rendah dan tanpa emosi. Di ruang kerja. Sekarang. Ajak papa dan mama. Bima mengerutkan kening, merasakan perubahan drastis dalam diri istrinya. Nada suara itu bukan nada Nita yang ia kenal. Tidak ada kehangatan, tidak ada kelembutan. Yang ada hanya perintah yang dingin dan mutlak. Ada apa, sayang? Kamu kelihatan lelah sekali. Kita bicara besok saja, ya? Sekarang, Mas, ulang Nita, matanya menatap lurus ke mata Bima, membuatnya sadar bahwa ini bukanlah sebuah permintaan. Tanpa menunggu jawaban, Nita berbalik dan berjalan menuju ruang kerja bapa mertuanya, sebuah ruangan berpanel kayu gelap yang dipenuhi buku-buku tebal yang Nita tahu tak pernah dibaca. Ia duduk di salah satu kursi kulit yang menghadap pintu, punggungnya tegak, tangannya terlipat tenang di atas pangkuan. Ia menunggu. Beberapa menit kemudian, mereka masuk. Bapak Prawira tampak sedikit kesal karena kemeriahan malamnya diinterupsi. Ibu Prawira terlihat penasaran. Bima berjalan di belakang mereka dengan wajah cemas. Mereka mengambil tempat duduk di sofa di seberang Nita, menciptakan formasi seperti sebuah pengadilan dadakan, dengan Nita sebagai hakim sekaligus jaksa penuntut. Hening. Hanya suara detak jam kakek di sudut ruangan yang terdengar. Nita membiarkan keheningan itu menggantung di udara, membiarkan mereka merasakan ketidaknyamanan yang mulai merayap. Akhirnya, ia membuka suara. Kata-katanya keluar satu persatu, jelas dan terukur, seperti tetesan air es. Kenapa orang tuaku makan di teras belakang? Pertanyaan itu mendarat di tengah ruangan seperti sebuah batu. Sederhana, langsung, dan tanpa basa-basi. Ibu Prawira yang pertama kali memecah kebisuan. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang dan dipaksakan. Ya ampun, Nita. Mama kira ada masalah apa? Cuma karena itu, kamu ini ada-ada saja. Jangan terlalu dipikirkan, sayang. Aku tidak bertanya apakah itu masalah besar atau kecil. Balas Nita, tatapannya tidak bergeser sedikitpun dari wajah ibu mertuanya. Aku bertanya, kenapa? Ibu Prawira bertukar pandang dengan suaminya. Ia lalu memasang ekspresi paling manis yang bisa ia kerahkan. Biar kena angin segar, kasihankan di dalam pengap sekali. Seharian di dapur pasti panas. Mama cuma kasihan sama mereka. Dinding pertama pembelaan telah dibangun. Sebuah dinding yang terbuat dari kepedulian palsu. Di dalam ada pendingin ruangan di setiap sudut, MA. Suhunya 20 derajat Celcius. Di teras belakang, di dekat area cuci, suhunya lebih dari 30 derajat dan lembab. Itu bukan angin segar, itu hawa panas, jawab Nita dengan data yang akurat. Ia tidak membantah, ia hanya menyajikan fakta. Wajah Ibu Prawira sedikit memerah. Ia tidak menyangka Nita akan menjawab dengan logika sedingin itu. Ya, tapi kan ramai sekali di dalam. Mungkin mereka sendiri yang tidak nyaman. Kamu tahu kan, Besan itu orangnya pemalu.
Kami tidak mau mereka merasa canggung di antara tamu-tamu papa yang penting-penting. Dinding kedua. Dinding yang dibangun dari anggapan bahwa orang tuanya adalah makhluk inferior yang harus dilindungi dari dunia beradab. Jadi, menurut Mama, orang tuaku tidak pantas duduk semeja dengan tamu-tamu papa? Tanya Nita, nadanya masih datar, namun ada ketajaman baru di dalamnya. Bukan begitu, seru Ibu Prawira, suaranya mulai meninggi. Kamu jangan memutarbalikkan kata-kata Mama. Mama cuma mencoba membuat mereka nyaman dengan cara mereka sendiri. Lagi pula, mereka sendiri yang mau di luar kok. Kami tidak bisa memaksa, kan? Dinding ketiga. Dinding yang terbuat dari kebohongan dan pelemparan tanggung jawab. Inilah yang paling menyakitkan Nita. Mereka tidak hanya menghina orang tuanya, tapi mereka juga mencoba membuatnya percaya bahwa orang tuanya sendiri yang menginginkan penghinaan itu. Saat itulah Bapak Prawira akhirnya angkat bicara. Ia menghela napas panjang, seolah sedang menghadapi masalah sepele yang merepotkan. Sudahlah, Nita, Papa tidak mengerti kenapa kamu membesar-besarkan masalah ini. Pestanya sukses, semua tamu senang, nama baik keluarga terjaga. Itu yang paling penting. Urusan siapa makan di mana itu kan detail kecil yang tidak perlu diributkan. Dan itulah dinding terakhir. Dinding tertinggi dan terkuat. Dinding yang terbuat dari arogansi dan prioritas yang salah. Bagi mereka, citra dan nama baik adalah segalanya. Perasaan dan martabat manusia, terutama manusia yang mereka anggap berada di bawah mereka, hanyalah detail kecil yang tidak penting. Semua dinding itu kini berdiri kokoh di hadapan Nita. Ia menatap dinding-dinding itu, dan ia tidak merasakan keinginan untuk mendobraknya. Ia hanya merasakan kehampaan. Ia sudah mendapatkan jawabannya. Ia lalu mengalihkan pandangannya pada satu-satunya orang yang belum berbicara. Satu-satunya orang yang seharusnya berdiri di sisinya, membantunya meruntuhkan dinding-dinding itu. Suaminya, Bima. Mas Bima, panggilnya, suaranya melembut untuk pertama kalinya malam itu, namun kelembutan itu terdengar rapuh. Apa pendapatmu? Bima tampak tersiksa. Ia terjebak di antara tiga orang yang paling penting dalam hidupnya. Ia menatap Nita, lalu menatap orang tuanya. Akhirnya, ia memilih jalan yang paling mudah. Jalan seorang pengecut. Sayang, ia memulai, suaranya terdengar memohon. Kamu terlalu sensitif. Mungkin ada salah paham. Aku yakin Mama dan Papa tidak bermaksud begitu. Mereka hanya apa, Mas? Potong Nita. Hanya tidak sengaja menaruh piring makan orang tuaku di teras belakang? Hanya kebetulan lupa menyediakan kursi untuk mereka di dalam? Hanya mencoba membuat mereka nyaman dengan cara mengasingkan mereka seperti penderita penyakit menular. Bukan begitu, Nit? Bima gelagapan. Coba pahami posisi Mama. Beliau stres sekali mengurus pesta ini. Mungkin ada hal-hal kecil yang terlewat. Sudahlah, ya? Jangan diperpanjang. Kasihan Mama. Dan di saat itulah, hati Nita benar-benar hancur. Bukan retak lagi, tapi luluh lantak menjadi debu. Suaminya, partner hidupnya, tidak hanya gagal membelanya, tapi ia bahkan memintanya untuk memaklumi penghinaan yang diterima orang tuanya. Ia diminta untuk memahami perasaan pelaku, bukan perasaan korban. Dalam sekejap, Nita melihat pernikahannya dalam cahaya yang baru dan mengerikan. Ia melihat semua momen di mana Bima memintanya untuk memaklumi, bukan sebagai upaya menjaga keharmonisan, tetapi sebagai serangkaian tindakan di mana Bima secara konsisten mengorbankan perasaan Nita demi kenyamanan orang tuanya. Ia tidak lagi merasakan sakit. Yang ia rasakan adalah kekosongan yang dingin. Cintanya pada pria di hadapannya itu menguap, mengering, dan menghilang, meninggalkan bekas luka yang mengeras menjadi baja. Nita berdiri. Gerakannya tenang dan anggun. Ia merapikan gaunnya, seolah baru saja menyelesaikan sebuah rapat bisnis yang tidak membuahkan hasil. Baiklah, katanya, suaranya kembali datar dan tanpa emosi. Aku sudah mengerti sekarang. Ia menatap bapak dan ibu mertuanya, lalu tatapannya berhenti pada Bima. Ada jejak belas kasihan di matanya, belas kasihan untuk pria lemah yang bahkan tidak menyadari apa yang baru saja ia hilangkan. Nikmati sisa malam ini, katanya dengan jelas. Nikmati rumah ini. Nikmati pestanya.
Mungkin ini yang terakhir. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan keluar dari ruang kerja. Ia tidak membanting pintu. Ia tidak menangis. Ia berjalan dengan langkah mantap melewati ruang keluarga yang berantakan, menaiki tangga marmer, dan tidak berbelok ke kamar tidur utamanya bersama Bima. Ia berjalan lurus menuju kamar tamu di ujung koridor. Ia masuk, menutup pintu di belakangnya, dan menguncinya. Suara, klik, dari kunci itu terdengar begitu final, begitu keras di keheningan rumah. Itu bukan hanya suara kunci pintu. Itu adalah suara pintu hatinya yang tertutup rapat untuk mereka semua. Di dalam kamar tamu yang asing itu, Nita duduk di tepi tempat tidur, menatap kegelapan di luar jendela. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai manajer panggung. Ia kini adalah pemilik pertunjukan. Dan besok, ia akan mulai menulis ulang naskahnya. Fajar menyingsing dengan warna abu-abu pucat, sama seperti suasana hati di dalam rumah keluarga Prawira. Ketegangan dari malam sebelumnya tidak menguap bersama embun pagi, malah mengendap menjadi lapisan dingin yang menyelimuti setiap sudut rumah. Di meja makan, hanya ada bapak dan ibu Prawira. Mereka sarapan dalam diam, sesuatu yang sangat tidak biasa. Tidak ada obrolan ringan tentang harga saham atau gosip sosialita. Hanya ada suara denting sendok dan garpu yang canggung. Bima turun beberapa saat kemudian, matanya bengkak karena kurang tidur, dan langsung menyambar secangkir kopi tanpa mengatakan apa-apa. Pintu kamar tamu tetap tertutup rapat. Di balik pintu itu, Nita sudah bangun sejak subuh. Ia tidak tidur semalaman, namun anehnya ia tidak merasa lelah. Pikirannya jernih dan tajam, seperti pisau yang baru diasah. Semalam ia membiarkan dirinya merasakan semua sakit dan kekecewaan. Pagi ini, perasaan itu telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain, sebuah tujuan yang dingin dan jernih. Ia mandi, mengenakan pakaian kerja yang nyaman, dan menyalakan laptopnya di atas meja tulis kecil di sudut kamar. Kamar tamu ini, yang dulu jarang ia masuki, kini telah menjadi pusat komando operasinya. Ia tidak bergabung dengan mereka untuk sarapan. Ia tidak ingin melihat wajah mereka. Ia tidak ingin terlibat dalam drama pagi hari. Hari ini adalah hari untuk bertindak, bukan berbicara. Tindakan pertamanya dimulai dengan membuka portal perbankan pribadinya. Jarinya bergerak lincah di atas papan ketik. Ia masuk ke menu utama, mencari bagian manajemen kartu. Di sana, di bawah kartu kredit platinum utamanya, tertera dua nama, Ibu Anissa Prawira, dan Bapak Bagus Prawira. Kartu tambahan. Sebuah simbol kemurahan hatinya, sebuah alat yang memungkinkan mereka mempertahankan gaya hidup mewah mereka tanpa perlu memikirkannya. Ia menatap kedua nama itu selama beberapa detik, mengenang semua barang mahal yang telah dibeli menggunakan kartu-kartu itu. Tas, sepatu, jam tangan, keanggotaan klub, makan malam di restoran mewah. Semua dibeli dengan senyum, dan dibayar dengan keringatnya. Tanpa ragu sedikitpun, jarinya bergerak ke arah tombol virtual bertuliskan, blokir permanen. Ia mengklik nama ibunya terlebih dahulu. Sebuah kotak konfirmasi muncul. Apakah Anda yakin ingin memblokir kartu ini secara permanen? Ia menekan, ya. Status kartu itu langsung berubah menjadi, diblokir. Kemudian, ia melakukan hal yang sama untuk kartu bapaknya. Klik. Ya. Selesai. Dua sumber utama kemewahan mereka telah diputus dalam waktu kurang dari 1 menit. Ia merasakan sedikit kelegaan, seperti telah melepaskan beban pertama. Ini baru permulaan. Gerimis baru saja turun. Tindakan keduanya menyasar langsung pada harga diri bapak mertuanya. Ia membuka emailnya dan mencari arsip korespondensi dengan The Royal Highlands Golf Club, tempat paling prestisius di kota, di mana Bapak Prawira menghabiskan sebagian besar akhir pekannya, membangun jaringan dan memamerkan statusnya. Nita menemukan email konfirmasi pembayaran tahunan yang dikirim 2 bulan lalu. Pembayaran itu dilakukan melalui fitur auto debit dari rekening gajinya. Ia mulai mengetik email baru yang ditujukan ke bagian keanggotaan klub. Bahasanya sopan, profesional, dan tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Kepada YTH, Manajemen Keanggotaan The Royal Highlands Golf Club. Dengan hormat, melalui email ini, saya, Anindita Santoso, selaku penjamin dan pembayar utama untuk keanggotaan atas nama Bapak Bagus Prawira,
nomor anggota A773, ingin memberitahukan bahwa saya menarik semua bentuk jaminan finansial dan membatalkan instruksi pembayaran otomatis dari rekening saya, efektif segera. Mohon konfirmasinya bahwa semua tagihan di masa depan akan ditujukan langsung kepada yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatiannya. Ia membacanya sekali lagi, lalu menekan tombol kirim. Sebuah pukulan telak bagi citra sosial bapak mertuanya. Selanjutnya, ia beralih ke urusan rumah tangga. Kenyamanan. Ia membuka riwayat transaksi di aplikasi M-Banking-nya, menelusuri daftar pembayaran rutin bulanan. Daftar itu panjang. Langganan TV kabel dengan semua saluran premium olahraga dan film, beberapa platform streaming film internasional, layanan internet berkecepatan tinggi, hingga langganan koran bisnis digital. Satu persatu, ia masuk ke situs web masing-masing penyedia layanan dan menekan tombol berhenti berlangganan. Prosesnya memakan waktu hampir 1 jam, tapi ia melakukannya dengan sabar dan teliti. Ia membayangkan sore nanti, ketika bapaknya ingin menonton siaran langsung pertandingan golf, dan yang ia temukan hanyalah layar biru. Ia membayangkan malam nanti, ketika ibunya ingin menonton serial drama Korea terbarunya, dan yang muncul adalah notifikasi, akun Anda tidak aktif. Pukulan terberat untuk kenyamanan mereka datang berikutnya. Ia mencari nomor telepon Pak Joko, supir pribadi keluarga, dan Bu Tuti serta Mbak Wina, 2 asisten rumah tangga yang telah bekerja bertahun-tahun di rumah itu. Ia merasa tidak enak pada mereka, karena mereka tidak bersalah. Maka, ia menanganinya dengan cara yang paling terhormat. Ia menelepon Pak Joko terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Joko. Ini dengan Bu Nita. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya menelepon untuk memberitahukan bahwa saya akan melakukan restrukturisasi keuangan pribadi, sehingga dengan sangat berat hati, saya tidak dapat melanjutkan mempekerjakan Bapak sebagai supir pribadi saya, efektif mulai hari ini. Terdengar keheningan sejenak di seberang telepon. Oh, baik, Bu. Kalau memang begitu keputusannya, jawab Pak Joko dengan nada pasrah. Tapi Bapak jangan khawatir, lanjut Nita cepat. Sebagai ucapan terima kasih atas pengabdian Bapak selama ini, saya sudah mentransfer pesangon sebesar 6 kali gaji Bapak ke rekening Bapak barusan. Mohon diperiksa. Saya harap ini bisa membantu Bapak sampai mendapatkan pekerjaan baru. Nada suara Pak Joko langsung berubah, dipenuhi rasa terkejut dan terima kasih. Nita melakukan hal yang sama untuk Bu Tuti dan Mbak Wina, memberikan mereka pesangon yang lebih dari layak. Ini bukan tentang menyakiti orang kecil. Ini adalah pernyataan. Pernyataan bahwa semua fasilitas dan kenyamanan di rumah ini berasal darinya, dan ia punya kuasa penuh untuk menariknya kembali kapan saja. Telepon pertama yang ia tunggu akhirnya datang sekitar tengah hari. Dari ibu mertuanya. Nita, kartu kredit Mama kenapa tidak bisa dipakai? Mama sedang di mall, mau bayar, tapi ditolak terus. Memalukan sekali. Suara Ibu Prawira terdengar panik dan marah. Nita memasang nada suara paling tenang dan polos yang ia bisa. Oh ya, MA? Wah, Nita kurang tahu. Mungkin ada gangguan jaringan dari pihak bank, MA. Coba telepon call centernya saja. Gangguan jaringan apa? Sudah dicoba berkali-kali. Kamu coba cek dari aplikasimu sana. Perintahnya. Maaf, MA. Nita lagi sibuk sekali. Ada rapat penting. Nita tidak bisa cek sekarang. Nanti kalau sudah longgar Nita lihat, ya. Lalu, tanpa menunggu jawaban, Nita menutup teleponnya. Ia memblokir nomor ibu mertuanya untuk sementara. Ia tahu, ini baru awal dari kepanikan mereka. Gerimis kecil ini akan segera berubah menjadi hujan lebat. Ia melirik jam di laptopnya. Sebentar lagi jam makan siang. Ia bertanya-tanya, siapa yang akan memasak makan siang di rumah itu hari ini? Tanpa Bu Tuti dan Mbak Wina, dapur besar yang mewah itu kini hanyalah ruangan kosong yang dingin dan senyap. Nita membuka aplikasi pesan antar makanan, memesan semangkuk salad sehat untuk dirinya sendiri, dan mengirimkannya ke alamat kantornya. Ia berencana untuk bekerja dari luar hari ini. Ia butuh ruang untuk bernapas. Saat ia bersiap-siap meninggalkan kamar, ia mendengar suara langkah kaki Bima yang tergesa-gesa di koridor, lalu ketukan di pintu kamarnya. Nita, buka pintunya. Kita perlu bicara. Papa barusan telepon, Pak Joko tidak datang menjemput.
Nita hanya tersenyum tipis. Ia mengambil tas tangannya, berjalan ke pintu, dan membukanya. Ia menatap lurus ke wajah suaminya yang panik, melewatinya begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan berjalan menuruni tangga. Ia bisa merasakan tatapan bingung dan marah Bima mengikuti punggungnya. Biarlah. Biarkan mereka semua bingung. Biarkan mereka merasakan sedikit saja dari ketidaknyamanan yang telah mereka berikan pada orang tuanya. Ia terus berjalan keluar dari rumah megah itu, merasakan sinar matahari di wajahnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Badai baru akan datang saat Bima pulang kerja nanti, dan ia sudah siap menghadapinya. Nita tidak langsung pulang ke rumah. Ia mengemudikan mobilnya ke sebuah kafe kecil yang tersembunyi di jalan yang tidak terlalu ramai, tempat yang biasa ia kunjungi untuk mencari ketenangan saat pasar saham sedang bergejolak. Di sini, di antara aroma biji kopi yang disangrai dan suara mesin espresso yang mendesis, ia bisa berpikir jernih. Ia memesan segelas teh kamomil, membuka laptopnya, dan mulai bekerja. Jari-jarinya menari di atas papan ketik, menganalisis data, membuat proyeksi, dan mengirim email kepada klien-kliennya. Ia menyelam ke dalam dunia angka dan logika, sebuah dunia di mana emosi tidak memiliki tempat, di mana setiap keputusan didasarkan pada data yang dingin dan keras. Pekerjaan adalah bentengnya. Di sana, ia adalah Anindita sang manajer investasi, sosok yang kompeten, dihormati, dan memegang kendali penuh. Ia sengaja membiarkan waktu berlalu, membiarkan api di rumah itu membesar tanpa kehadirannya untuk menyiramkan bensin atau air. Ia membiarkan Bima dan mertuanya merebus dalam kepanikan mereka sendiri. Ia bisa membayangkan puluhan panggilan tak terjawab di ponselnya yang ia setel dalam mode senyap. Ia tahu Bima pasti sudah mencoba menghubunginya berkali-kali, mungkin dengan nada marah, lalu cemas, lalu memohon. Biarkan saja. Selama bertahun-tahun, ia yang selalu menenangkan, selalu mencari solusi, selalu menjadi peredam kejut dalam keluarga ini. Hari ini, ia memilih untuk menjadi badai itu sendiri. Saat langit di luar jendela kafe mulai berubah warna menjadi jingga pekat, Nita akhirnya menutup laptopnya. Ia merasa tenang, siap. Ia sudah menyusun argumennya, bukan sebagai istri yang terluka, tetapi sebagai mitra yang dirugikan. Ia membayar tagihan kafenya dan melaju pulang, kembali ke medan pertempuran. Rumah itu terasa berbeda saat ia masuk. Sunyi, namun syarat dengan energi negatif. Lampu-lampu menyala terang, tetapi terasa suram. Di ruang keluarga, ia melihat pemandangan yang menyedihkan. Piring-piring kotor sisa sarapan dan makan siang masih tergeletak di meja makan. Tidak ada Bu Tuti atau Mbak Wina yang membersihkannya. Di sofa, ibu mertuanya duduk dengan wajah masam, sementara bapak mertuanya mondar-mandir sambil menggerutu pelan. Mereka berhenti dan menatapnya tajam saat ia masuk. Bima muncul dari ruang kerja, wajahnya merah pada menahan amarah. Ia berjalan cepat menghampiri Nita, cengkeramannya di lengan Nita terasa keras. Dari mana saja kamu? Kenapa teleponku tidak diangkat? Kamu tahu kekacauan yang kamu buat hari ini? Desisnya, suaranya rendah namun penuh tekanan. Nita menepis tangan Bima dengan sentakan pelan namun tegas. Ia menatap suaminya, lalu kedua mertuanya, tanpa rasa takut. Aku bekerja. Sesuatu yang seharusnya kalian coba lakukan, jawabnya dingin. Amarah Bima meledak. Ia tidak lagi mencoba menjaga suaranya tetap rendah. Bekerja? Jangan bercanda, Nita. Kamu sengaja melakukan ini semua, kan? Memblokir kartu mama, menghentikan keanggotaan papa, memecat semua staf. Apa maksudmu? Kamu mau mempermalukan aku dan keluargaku. Mempermalukan? Nita tertawa kecil, tawa yang sama sekali tidak terdengar lucu. Mari kita bicara tentang rasa malu, Mas. Apakah lebih memalukan kartu kredit ditolak di butik, atau orang tuamu sendiri, yang sudah membantumu seharian, diusir untuk makan di sebelah tempat sampah? Pertanyaan itu menampar Bima. Ia gelagapan. Itu masalah yang berbeda. Jangan mengalihkan pembicaraan. Apa yang kamu lakukan ini kekanak-kanakan, Nita? Ini bukan cara menyelesaikan masalah. Bukan? Tantang Nita, melangkah lebih dekat. Lalu apa cara yang benar, Mas? Apakah cara yang benar adalah dengan diam dan menelan penghinaan itu?
Apakah cara yang benar adalah dengan mendengarkan suamiku sendiri memintaku untuk memaklumi saat martabat orang tuaku diinjak-injak di rumah ini? Aku sudah mencoba cara itu selama bertahun-tahun. Dan lihat hasilnya. Aku lelah menjadi dewasa versi kalian, yang artinya adalah diam saat diperlakukan tidak adil. Tapi kamu tidak adil, teriak Ibu Prawira dari sofa, akhirnya ikut campur. Kami ini orang tuamu juga. Kami sudah memberimu rumah untuk ditinggali, memberimu nama keluarga yang terpandang. Beginikah caramu berterima kasih? Nita menoleh ke arah ibu mertuanya, tatapannya setajam pisau bedah. Terima kasih. Mari kita perjelas beberapa hal, Bu. Rumah ini memang atas nama keluarga Prawira, tapi biaya renovasi total 2 tahun lalu yang menghabiskan miliaran rupiah, itu dari uang siapa? Nama keluarga ini memang terpandang, tapi gaya hidup yang menopang citra, terpandang, itu, dibiayai oleh siapa? Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Aku tidak pernah meminta imbalan apapun. Aku melakukannya dengan tulus, demi kebahagiaan suamiku. Aku menganggapnya sebagai investasiku dalam keluarga ini. Aku berinvestasi dengan uangku, waktuku, dan tenagaku untuk menjaga nama baik yang selalu kalian banggakan. Tapi ternyata, imbal hasil dari investasiku adalah penghinaan. Orang tuaku, satu-satunya hal yang tidak bisa dinilai dengan uang bagiku, kalian perlakukan lebih rendah dari pramusaji bayaran. Maaf saja, Bu. Sebagai manajer investasi, jika sebuah aset sudah merugi, tindakan paling logis adalah menarik semua dana dari aset tersebut. Analogi bisnis yang dingin itu membuat mereka terdiam. Mereka tidak pernah melihat Nita dari sisi ini. Mereka terbiasa dengan Nita yang lembut dan penurut, bukan Anindita yang logis dan tanpa ampun. Bima menatap istrinya dengan pandangan tidak percaya. Jadi semua ini hanya tentang uang bagimu. Justru sebaliknya, sahut Nita cepat. Bagiku ini tidak pernah tentang uang. Tapi bagi kalian, sepertinya iya. Buktinya, kalian baru benar-benar panik saat aliran uangnya berhenti, bukan saat kalian menyakiti hati keluargaku. Kalian tidak marah karena aku tersinggung. Kalian marah karena kartu kredit kalian diblokir. Itu menunjukkan di mana letak prioritas kalian. Bima kehabisan kata-kata. Semua argumennya mental. Ia terpojok. Dalam keputusasaannya, ia kembali pada tuntutan awalnya. Aku tidak peduli dengan semua alasanmu. Aku mau kamu perbaiki ini semua. Sekarang juga. Aktifkan lagi kartunya, telepon lagi stafnya, dan yang paling penting, minta maaf pada mama dan papa atas sikapmu yang tidak sopan ini. Itulah puncaknya. Permintaan maaf. Mereka yang bersalah, tapi ia yang dituntut untuk meminta maaf. Nita menatap wajah suaminya, wajah pria yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Kini, yang ia lihat hanyalah orang asing. Seorang anak laki-laki yang bersembunyi di balik bayang-bayang orang tuanya. Ia menghela napas panjang, bukan karena lelah berdebat, tapi karena lelah berharap. Selama ini aku sudah berusaha menjadi menantu idaman versi kalian. Aku sudah berusaha menjadi istri yang sempurna untukmu, Mas. Aku menopang keluarga ini, secara finansial dan emosional. Aku pikir kita adalah sebuah tim. Tapi tadi malam, saat aku paling membutuhkanmu untuk berdiri di sisiku, untuk menjadi partnerku, kamu tidak ada. Kamu memilih mereka. Kamu memintaku memaklumi sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Ia melangkah maju hingga jarak mereka hanya sejengkal. Ia menatap dalam-dalam ke mata Bima, mencari sisa-sisa pria yang ia nikahi. Jadi sekarang, aku ingin bertanya padamu, Mas. Dan aku mau kamu menjawabnya dengan jujur. Kamu ini sebenarnya suamiku, atau kamu masih anak mama? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan mematikan. Itu bukan lagi tentang pesta, bukan lagi tentang uang. Itu adalah pertanyaan tentang identitas Bima, tentang fondasi pernikahan mereka. Bima tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka lalu tertutup lagi. Ia menatap Nita, lalu melirik ke arah orang tuanya yang menatapnya dengan penuh harap. Ia terjebak. Menjawab, aku suamimu, berarti ia harus mengkhianati orang tuanya. Menjawab, aku anak mama, berarti ia akan kehilangan istrinya. Dan karena ia tidak bisa memilih, ia tidak melakukan apa-apa.
Kebisuan itu adalah jawaban yang paling jelas bagi Nita. Aku mengerti, bisik Nita. Ia tidak menunggu lebih lama lagi. Ia berbalik dan berjalan kembali menuju tangga, menuju kamar tamu yang kini menjadi wilayah kedaulatannya. Pertarungan babak pertama selesai. Tidak ada pemenang yang jelas, tapi Nita tahu ia tidak kalah. Ia telah berhasil meruntuhkan dinding pembelaan mereka dan memaksa suaminya menghadapi sebuah pilihan yang tidak bisa ia buat. Ia membiarkan Bima terdiam di ruang keluarga, sendirian di tengah reruntuhan pertahanannya, dikelilingi oleh tuntutan orang tuanya dan keheningan istrinya. Pintu kamar tamu kembali tertutup, dan kali ini, suaranya terdengar lebih final dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya, rumah megah itu berubah menjadi zona perang dingin. Tidak ada teriakan atau pertengkaran terbuka lagi, yang ada hanya keheningan yang tebal dan canggung. Pintu kamar tamu yang selalu terkunci menjadi perbatasan yang tak terucap, memisahkan wilayah Nita dari sisa rumah. Nita telah menciptakan sebuah rutinitas baru yang terisolasi. Ia bangun pagi-pagi sekali, menyiapkan kopi dan sarapan ringannya sendiri di dapur sebelum orang lain bangun, lalu berangkat kerja. Ia akan pulang larut malam, seringkali setelah memesan makan malam di luar, dan langsung masuk ke kamarnya. Ia hidup seperti seorang penyewa kamar yang mahal di rumahnya sendiri. Komunikasinya dengan Bima terbatas pada pesan teks singkat dan fungsional, seperti tagihan listrik jatuh tempo, atau air galon habis. Di seberang perbatasan, kekacauan perlahan tapi pasti merayap masuk ke dalam kehidupan keluarga Prawira. Tanpa asisten rumah tangga, tumpukan piring kotor mulai menggunung di dapur. Debu mulai melapisi perabotan mahal. Taman yang dulu terawat kini tampak sedikit liar. Ibu Prawira, yang terbiasa hanya memberi perintah, terpaksa berurusan dengan pekerjaan rumah tangga untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, dan hasilnya adalah bencana. Ia lebih banyak mengeluh daripada bekerja. Bapak Prawira menjadi semakin pemarah. Frustrasi karena tidak bisa pergi ke klub golfnya, atau menyuruh Pak Joko mengantarnya ke pertemuan-pertemuan yang tidak penting. Nita tahu bahwa gerimis yang ia ciptakan belum cukup. Itu hanya menyebabkan ketidaknyamanan. Untuk benar-benar mengubah keadaan, ia harus menciptakan badai. Ia harus menyerang fondasi keuangan dan hukum mereka. Langkah pertamanya adalah pergi ke bank tempat ia dan Bima memiliki rekening bersama. Ini adalah rekening operasional rumah tangga, tempat Nita biasa mentransfer sejumlah besar uang setiap bulan untuk menutupi semua pengeluaran. Bima juga menyalurkan sebagian kecil gajinya ke sana, lebih sebagai formalitas. Nita duduk di hadapan seorang petugas layanan nasabah prioritas, di ruangan berpendingin udara yang terasa sangat tenang. "Selamat siang, Bu Anindita," sapa petugas itu ramah. "Ada yang bisa saya bantu?" "Selamat siang," jawab Nita tenang. "Saya ingin membekukan sementara rekening bersama atas nama saya dan suami saya, Bima Prawira." Petugas itu sedikit terkejut, namun profesionalismenya tetap terjaga. "Baik, Bu. Boleh saya tahu alasannya, untuk catatan kami?" "Perselisihan rumah tangga," kata Nita singkat, tanpa detail. Itu adalah alasan yang sah secara hukum. Ia mengisi beberapa formulir, menandatanganinya di atas materai, dan dalam waktu 15 menit, akses ke dana utama rumah tangga itu telah terputus untuk mereka berdua. Ini adalah langkah krusial. Ini memastikan Bima tidak bisa menggunakan sisa dana di sana untuk menenangkan orang tuanya. Langkah keduanya lebih fundamental. Pada jam makan siangnya, ia pergi ke bank yang berbeda, sebuah bank swasta asing tempat ia belum pernah menjadi nasabah. Ia membuka rekening pribadi baru, hanya atas namanya sendiri. Kemudian, ia menghubungi Departemen Sumber Daya Manusia di kantornya dan meminta agar gajinya bulan depan dan seterusnya ditransfer ke rekening baru tersebut. Ia juga mengatur agar semua keuntungan dari portofolio investasinya dialihkan ke sana. Ini adalah deklarasi kemerdekaan finansialnya. Ia sedang membangun bahtera penyelamatnya sendiri, jauh dari kapal keluarga Prawira yang mulai oleng. Namun, langkahnya yang paling signifikan adalah menghubungi seorang pengacara. Bukan sembarang pengacara, tapi seorang wanita bernama Ibu Sinta Wijaya, salah satu pengacara hukum keluarga terbaik di kota, yang terkenal cerdas, tegas, dan tidak kenal kompromi. Kantornya berada di gedung pencakar langit di pusat distrik bisnis. Interiornya minimalis namun memancarkan aura kekuasaan. Nita duduk di seberang Ibu Sinta,
menceritakan seluruh situasinya dengan tenang dan terstruktur. Ia tidak menangis atau mengeluh seperti klien lain pada umumnya. Ia menyajikan masalahnya seperti sedang mempresentasikan sebuah kasus bisnis, lengkap dengan data finansial, kronologi kejadian, dan tujuan yang jelas. Jadi, yang saya inginkan saat ini bukanlah perceraian, jelas Nita. Setidaknya, belum. Yang saya butuhkan adalah perlindungan aset dan penegasan posisi hukum saya. Saya ingin memastikan bahwa semua kontribusi finansial saya selama pernikahan ini diakui, dan saya ingin tahu opsi apa saja yang saya miliki ke depannya. Ibu Sinta mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan. Ia terkesan dengan ketenangan dan kecerdasan klien barunya ini. Anda sudah melakukan langkah-langkah awal yang sangat tepat, Bu Anindita, katanya setelah Nita selesai berbicara. Membekukan rekening bersama dan mengamankan penghasilan pribadi Anda adalah langkah cerdas. Sekarang, kita perlu menginventarisir semua aset, terutama yang menyangkut properti dan kendaraan. Dan dari sanalah muncul ide untuk langkah berikutnya. Sebuah pukulan yang akan terasa jauh lebih pribadi dan memalukan bagi Bima. Keesokan paginya, Nita menunggu di ruang keluarga. Ia tahu Bima biasanya berangkat kerja jam 8. Tepat pukul 8:05, Bima turun dari tangga, sudah rapi dengan kemeja kerjanya, tas laptop di tangan. Ia berjalan menuju rak tempat kunci-kunci mobil digantung. Ia mengambil kunci sedan mewah Eropa yang biasa ia kendarai. "Mas," panggil Nita dari sofa. Suaranya tenang, menghentikan langkah Bima. Bima menoleh, alisnya terangkat, kesal. "Apa? Bisa minta kunci mobilnya?" kata Nita. Ini bukan pertanyaan, melainkan permintaan yang tidak bisa ditolak. Bima tertawa sinis. "Kamu sudah gila? Aku mau berangkat kerja." "Aku tahu," jawab Nita, sama sekali tidak terpengaruh. "Tapi mobil itu, cicilan bulanannya, asuransi tahunannya, dan pajak progresifnya, semuanya dibayar melalui autodebit dari rekening pribadiku. Buku pemilik kendaraan bermotornya juga 100% atas namaku. Secara hukum, itu mobilku. Dan dalam situasi seperti sekarang, aku rasa lebih aman jika mobil itu tetap berada di garasi rumah." Rahang Bima mengeras. Wajahnya memucat, lalu memerah karena marah dan malu. Di ujung tangga, ia bisa melihat ibunya berdiri, mendengarkan setiap kata. Ini adalah penghinaan publik di dalam kerajaannya sendiri. Ia tidak punya dasar hukum untuk membantah. Ia tahu Nita benar. Dengan tangan gemetar karena marah, ia melemparkan kunci itu ke atas meja kopi di depan Nita. Suara dentingnya terdengar sangat keras di ruangan yang senyap. "Puas kamu?" desisnya. "Belum," jawab Nita jujur. Tanpa berkata apa-apa lagi, Bima berbalik, mengeluarkan ponselnya, dan dengan gerakan kaku memesan taksi online. Ibu Prawira menatap Nita dengan kebencian murni di matanya, sebelum akhirnya berbalik dan naik kembali ke kamarnya, mungkin untuk melaporkan kekalahan putranya kepada suaminya. Nita mengambil kunci mobil itu, menggenggamnya erat. Rasanya dingin dan solid di telapak tangannya. Ini bukan lagi sekadar gerimis. Badai finansial yang ia ciptakan kini benar-benar telah tiba. Ia bisa mendengar anginnya bersiul di setiap sudut rumah, merontokkan semua kepastian dan kenyamanan yang selama ini menopang keluarga Prawira. Ia tahu suaminya kini terjepit, ditekan oleh orang tuanya yang panik di satu sisi, dan dihadang oleh dinding baja istrinya di sisi lain. Pondasi istana kertas mereka benar-benar mulai retak, dan Nita menunggu dengan sabar untuk melihat kapan bangunan itu akan runtuh seluruhnya. Beberapa minggu berlalu dalam keheningan yang membeku. Rumah itu terasa seperti museum yang megah namun tak berpenghuni, di mana 3 penghuninya, bapak, ibu, dan Bima Prawira, bergerak seperti hantu di antara perabotan mahal yang kini terasa dingin dan asing. Mereka terperangkap dalam limbo yang diciptakan oleh Nita. Kenyamanan mereka telah direnggut, status sosial mereka terancam, tetapi atap di atas kepala mereka masih ada. Ini memberi mereka secercah harapan palsu, sebuah keyakinan bahwa Nita, istri dan menantu yang dulu mereka kenal, tidak akan pernah berani mengambil langkah paling akhir. Mereka salah besar. Sementara mereka menunggu dengan cemas, Nita tidak diam. Ia bergerak dengan presisi seorang ahli strategi. Setiap hari setelah bekerja, ia akan bertemu dengan Ibu Sinta, pengacaranya. Di dalam kantor yang tenang dan berkelas itu,
Mereka tidak merencanakan balas dendam, mereka membangun sebuah kasus. Nita mengeluarkan semua dokumen yang selama ini ia simpan dengan rapi. Bukti transfer miliaran rupiah untuk biaya renovasi, salinan perjanjian pinjaman pribadi yang ia buat dengan bapak mertuanya. Sebuah formalitas yang dulu ia anggap tidak penting, namun kini menjadi senjata utamanya, serta penilaian properti sebelum dan sesudah renovasi. Perjanjian ini, kata Ibu Sinta sambil menunjuk dokumen pinjaman itu, adalah kunci kita. Di sini jelas tertulis bahwa dana yang Anda berikan adalah pinjaman untuk peningkatan nilai aset, dengan opsi konversi menjadi kepemilikan saham properti jika tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Mereka mungkin sudah lupa, atau menganggapnya hanya kertas biasa. Hari ini, kita akan mengingatkan mereka bahwa kertas ini memiliki kekuatan hukum. Ibu Sinta menjelaskan strateginya. Mereka tidak akan mengirim surat pengusiran yang kasar. Itu terlalu mentah, terlalu emosional. Mereka akan mengirimkan sebuah surat penawaran bisnis. Sebuah gestur, baik hati, yang justru terasa jauh lebih kejam karena sifatnya yang impersonal dan dingin. Surat itu akan menjadi puncak dari semua tindakan Nita, sebuah pukulan pamungkas yang menyasar langsung ke jantung keamanan keluarga Prawira, rumah mereka. Hari itu akhirnya tiba. Sebuah hari Rabu yang cerah, cuaca yang sama sekali tidak mencerminkan badai yang akan segera datang. Sekitar jam 10 pagi, ketika Nita sedang memimpin rapat di kantornya, sebuah motor kurir resmi berhenti di depan gerbang megah rumah keluarga Prawira. Seorang pria berseragam turun, membawa sebuah amplop coklat tebal yang disegel dengan rapi. Ibu Prawira yang menerima surat itu. Ia mengira itu hanyalah tagihan atau undangan biasa. Namun, saat melihat kop surat dari sebuah firma hukum ternama dan nama penerimanya ditujukan kepada YTH, Bapak Bagus Prawira keluarga, firasat buruk mulai menjalari hatinya. Ia membawa surat itu ke ruang keluarga tempat suaminya sedang membaca koran dengan gelisah. Bima belum berangkat ke kantor, ia sedang menelepon bank untuk mencoba menegosiasikan pembukaan blokir rekening bersama mereka, sebuah usaha yang sia-sia. Dengan tangan sedikit gemetar, Bapak Prawira merobek amplop itu. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas tebal dan mulai membacanya. Raut wajahnya berubah seketika. Dari penasaran, menjadi bingung, lalu pucat pasi. Apa ini? Desisnya, lebih pada dirinya sendiri. Ada apa, Pak? Tanya Ibu Prawira cemas. Bapak Prawira tidak menjawab. Ia memberikan kertas-kertas itu kepada istrinya. Bima, yang baru saja menutup telepon dengan frustrasi, ikut mendekat dan membaca dari balik bahu ibunya. Itu bukanlah surat ancaman. Isinya ditulis dengan bahasa hukum yang formal, sopan, dan sangat jelas. Judulnya saja sudah terasa seperti sebuah ironi yang menyakitkan, Surat Penawaran Penyelesaian Aset Bersama. Di dalamnya, firma hukum atas nama klien mereka, Anindita Santoso, dengan hormat mengingatkan tentang perjanjian pinjaman dana renovasi yang telah jatuh tempo. Mengingat kondisi hubungan personal antara kedua belah pihak yang telah berubah, klien mereka, Anindita, ingin menawarkan solusi profesional dan adil untuk menyelesaikan status aset tersebut, yakni properti rumah yang mereka tinggali. Lalu dijabarkan 3 opsi, dengan tenggat waktu 30 hari untuk memberikan jawaban. Opsi A, penawaran pembelian. Anindita Santoso menawarkan untuk membeli sisa kepemilikan properti dari keluarga Prawira. Harga yang ditawarkan didasarkan pada penilaian terbaru dari lembaga appraisal independen, dikurangi jumlah utang renovasi beserta bunganya. Angka yang tertera di sana, meskipun adil, terasa seperti sebuah penghinaan. Itu menyiratkan bahwa mereka akan dibayar untuk pergi dari rumah mereka sendiri. Opsi B, pelunasan utang. Keluarga Prawira diberi kesempatan untuk melunasi seluruh utang biaya renovasi, ditambah bunga yang berjalan, kepada Anindita Santoso. Jumlahnya fantastis. Angka yang mereka tahu tidak akan pernah bisa mereka kumpulkan bahkan jika mereka menjual seluruh sisa aset mereka. Ini adalah opsi mustahil yang sengaja ditaruh di sana, untuk menegaskan posisi tawar Nita. Opsi C, likuidasi aset bersama. Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai dalam 30 hari, maka properti tersebut akan secara resmi didaftarkan ke agen properti untuk dijual di pasar terbuka. Hasil penjualan bersihnya akan dibagi sesuai porsi kepemilikan yang sah secara hukum, di mana porsi Nita, setelah dikonversi dari nilai investasinya, mencapai lebih dari 60%.
Di bawah 3 opsi itu, ada kalimat penutup yang terasa lebih menusuk dari ancaman manapun. Klien kami berharap dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan profesional, demi kebaikan semua pihak. Kami menunggu tanggapan tertulis dari Bapak sekeluarga sebelum kami melanjutkan ke langkah hukum berikutnya. Keheningan yang pecah setelah mereka selesai membaca terasa memekakan. Istana mereka, simbol kebanggaan dan status mereka, ternyata tidak lebih dari tumpukan kertas legal yang bisa direbut kapan saja. Keamanan yang mereka rasakan selama ini hanyalah ilusi. Mereka hanyalah penyewa di rumah yang dibiayai oleh menantu yang telah mereka hina. Kurang ajar, raung Bapak Prawira, meremas kertas itu hingga lusuh. Perempuan itu sudah gila. Dia mau mengusir kita dari rumah kita sendiri. Ibu Prawira mulai menangis. Bukan tangisan sedih, melainkan tangisan marah dan tak berdaya. Ini semua gara-gara kamu, Bima. Kamu tidak bisa mengendalikan istrimu. Lihat apa yang dia lakukan pada kita sekarang. Kita akan jadi gelandangan. Bima tidak menanggapi tuduhan ibunya. Pikirannya kosong. Ia menatap surat di tangan ayahnya, dan ia merasa seolah tanah di bawah kakinya runtuh. Ini bukan lagi tentang mobil atau kartu kredit. Ini tentang segalanya. Tentang masa lalunya, masa kininya, dan masa depannya. Nita pulang kerja tepat jam 6 sore, seperti biasa. Ia mendapati mereka bertiga menunggunya di ruang keluarga, persis seperti saat konfrontasi pertama kali. Tapi kali ini, tidak ada lagi arogansi di wajah mereka. Yang ada hanya kepanikan murni dan kebencian yang tak terselubung. Apa maksud surat ini, Nita? Tanya Bima, suaranya bergetar. Ia melangkah maju, menunjuk-nunjuk surat yang sudah lecek itu. Kamu benar-benar mau mengusir kami? Nita menatap mereka satu persatu dengan tenang. Aku tidak mengusir siapa-siapa. Jawabnya, suaranya tetap datar. Aku hanya menyelesaikan urusan bisnis. Kalian yang bilang padaku untuk tidak membesar-besarkan masalah, untuk tidak sensitif. Baiklah. Aku tidak akan sensitif. Aku akan profesional. Ia meletakkan tas kerjanya di atas meja. Dulu, aku memberikan uang itu atas dasar cinta dan kepercayaan pada suamiku dan keluarga baruku. Aku menganggap rumah ini sebagai rumah kita selamanya. Tapi malam itu, saat kalian membiarkan orang tuaku makan di teras belakang, saat suamiku sendiri memintaku memaklumi penghinaan itu, aku sadar bahwa cinta dan kepercayaan itu sudah tidak ada. Ia menatap lurus ke mata Bima. Dan jika fondasinya sudah tidak ada, maka investasinya harus ditarik kembali. Ini bukan tentang balas dendam, Mas. Ini tentang konsekuensi. Kalian boleh memilih opsi manapun yang kalian suka. Aku bahkan memberikan kalian pilihan untuk membeli kembali rumah ini. Adil, bukan? Kata, adil, itu terdengar seperti racun di telinga mereka. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Semua argumen mereka lumpuh. Mereka tidak bisa membantah logika Nita yang dingin dan tak terbantahkan. Mereka telah meremehkan seorang wanita yang pekerjaannya adalah menghitung risiko dan nilai. Dan kini, mereka mendapati diri mereka berada di sisi yang salah dari neraca keuangannya. Nita meninggalkan mereka yang terpaku di ruang keluarga. Ia berjalan menaiki tangga menuju kamarnya. Ultimatum itu kini telah resmi diserahkan. Bom waktu 30 hari telah mulai berdetak. Istana kertas mereka bukan hanya terbakar, tapi surat perintah penghancurannya telah dikeluarkan, ditandatangani atas nama cinta yang telah mereka hianati. Kepanikan adalah makhluk yang aneh. Ia merayap masuk tanpa suara, lalu tiba-tiba meledak, mengubah orang-orang yang paling angkuh sekalipun menjadi makhluk yang kalang kabut dan tidak rasional. Di dalam rumah keluarga Prawira, kepanikan kini menjadi penghuni tetap. Duduk bersama mereka di meja makan yang kosong dan tidur di kamar-kamar mereka yang luas dan dingin. Ultimatum dari Nita bukanlah sekadar ancaman, itu adalah vonis mati bagi gaya hidup dan harga diri mereka. Malam setelah surat itu datang, sebuah dewan perang keluarga yang menyedihkan digelar di ruang kerja. Bapak Prawira, Ibu Prawira, dan Bima duduk saling berhadapan, namun tidak ada lagi kesatuan di antara mereka. Yang ada hanyalah saling menyalahkan. Ini semua karena kamu terlalu memanjakan dia sejak awal, bentak Bapak Prawira pada istrinya. Kamu biarkan dia mengatur keuangan, kamu biarkan dia mengambil alih semuanya. Sekarang lihat, senjata makan tuan.
Kenapa jadi salahku? Balas Ibu Prawira, suaranya melengking karena stres. Justru kamu yang menandatangani surat perjanjian bodoh itu. Pinjaman? Harusnya kamu minta hibah. Kamu terlalu bangga untuk mengakui kita butuh uangnya. Lalu, seperti yang sudah bisa diduga, kedua pasang mata itu beralih ke Bima. Dan kamu, seru ibunya, menunjuk putranya dengan jari gemetar. Kamu yang paling tidak berguna. Suami macam apa kamu yang tidak bisa menaklukkan istri? Dari dulu Mama bilang, cari istri itu yang penurut, yang bibit bebet bobotnya jelas. Kamu malah memilih perempuan biasa yang ternyata ular. Bima hanya bisa menunduk, menerima setiap kata sebagai cambukan. Ia merasa seperti anak kecil yang dimarahi karena mendapat nilai jelek. Ia lelah, marah, dan yang paling utama, ia merasa putus asa. Ia mencintai orang tuanya, tapi ia juga sadar bahwa merekalah sumber masalah ini. Ia pernah mencintai Nita, tapi wanita yang tinggal di kamar tamu itu adalah orang asing yang dingin dan penuh perhitungan. Ia terjebak di tengah-tengah, dan setiap gerakan yang ia lakukan terasa salah. Hari berikutnya, mereka mencoba melakukan perlawanan. Bapak Prawira menelepon pengacara lamanya, seorang pria tua yang lebih sering menangani sengketa tanah warisan daripada kasus hukum keluarga yang rumit. Setelah meninjau dokumen yang dikirim Nita, pengacara itu hanya bisa memberikan kabar buruk. Posisi Ibu Anindita sangat kuat. Pak, perjanjian itu sah dan mengikat. Melawan di pengadilan hanya akan membuang waktu dan biaya, dengan kemungkinan besar kita akan kalah. Harapan pertama mereka pupus. Kemudian, tibalah giliran Bima. Ia ditugaskan oleh orang tuanya untuk menjadi utusan perdamaian, atau lebih tepatnya, utusan permohonan. Ia menunggu Nita di depan pintu kamar tamu pada malam hari, setelah Nita pulang kerja. Saat Nita membuka pintu, Bima menahan pintu itu agar tidak tertutup. "Nit, kita perlu bicara," katanya dengan suara lirih. Nita menatapnya tanpa ekspresi, lalu menghela napas dan membuka pintunya lebih lebar, mengizinkannya masuk. Bima masuk ke dalam kamar yang terasa asing itu. Kamar itu rapi, minimalis, dan tidak ada satupun jejak kehidupan mereka bersama. Ia mencoba taktik yang paling kuno, mengungkit kenangan dan perasaan. "Nita, aku mohon, hentikan semua ini," ia memulai, suaranya syarat dengan keputusasaan. "Pikirkan lagi. Ini rumah kita. Tempat pertama kali kita tinggal sebagai suami istri. Di taman itu kita pernah menanam pohon mangga bersama. Di ruang keluarga itu kita menonton film sampai larut malam. Apa kamu tega menghancurkan semua kenangan itu?" Nita mendengarkan dengan sabar hingga ia selesai. Lalu, ia menjawab dengan suara yang tenang, mematikan semua emosi dalam permohonan Bima. "Kenangan itu indah, Mas. Tapi kenangan tidak bisa membayar rasa sakit hati orang tuaku. Rumah ini berhenti menjadi rumah kita saat kamu gagal menjadikannya rumah yang ramah bagi keluargaku. Saat kamu memilih untuk membela orang tuamu yang jelas-jelas salah, kamu sendiri yang menghancurkan fondasi rumah tangga kita. Sekarang, yang tersisa hanyalah properti, aset, dan perjanjian bisnis yang belum selesai. Aku hanya menagih apa yang menjadi hakku. Tapi ini menyangkut Papa dan Mama. Nit, mereka sudah tua. Mau tinggal di mana mereka nanti?" "Itu pertanyaan yang seharusnya kamu tanyakan pada dirimu sendiri, Mas," jawab Nita. "Sebagai anak mereka, itu adalah tanggung jawabmu, bukan lagi tanggung jawabku. Pintuku selalu terbuka untuk bernegosiasi tentang angka dan teknis penjualan, tapi keputusanku untuk menyelesaikan aset ini sudah final." Bima pulang dengan tangan hampa. Usahanya untuk memainkan kartu emosi gagal total. Kepanikan di rumah itu semakin menjadi-jadi. Dan dalam kepanikan itulah, Ibu Prawira memutuskan untuk melakukan langkah paling hina dan paling salah. Ia memutuskan untuk menyerang Nita melalui kelemahannya, orang tuanya. Sore keesokan harinya, sebuah mobil taksi berhenti di depan rumah sederhana milik Bapak dan Ibu Santoso. Ibu Prawira keluar dari mobil itu, mengenakan pakaian terbaiknya, namun dengan wajah yang sengaja ia buat tampak sedih dan tertekan. Ia datang tanpa pemberitahuan. Bapak dan Ibu Santoso, dengan kebaikan hati mereka yang tulus, menyambut besannya dengan ramah, meskipun mereka sangat terkejut. Mereka menyiapkannya teh hangat dan beberapa kue kering. Dan kemudian,
pertunjukan pun dimulai. Ibu Prawira mulai menangis. Ia menceritakan versinya sendiri tentang apa yang terjadi. Ia mengaku ada salah paham kecil saat pesta, dan ia sudah meminta maaf. Sebuah kebohongan, namun Nita, putrinya, menjadi sangat keras hati. "Bapak, Ibu, tolonglah saya." Isaknya menggenggam tangan Ibu Santoso. "Tolong nasihati Anindita. Dia sudah di luar kendali. Dia mau mengusir kami dari rumah. Dia mau menghancurkan pernikahannya sendiri, hanya karena masalah sepele. Saya mohon, bicaralah padanya. Hanya Bapak dan Ibu yang didengarkan olehnya. Demi masa depan rumah tangga anak kita." Bapak dan Ibu Santoso mendengarkan dalam diam. Mereka saling berpandangan. Mereka memang orang sederhana, tapi mereka tidak bodoh. Mereka bisa melihat kepalsuan di balik air mata itu. Mereka bisa merasakan manipulasi di balik kata-kata yang memelas itu. Mereka memang terluka oleh kejadian di pesta itu, tapi melihat besannya datang bukan untuk meminta maaf atas perbuatannya, melainkan untuk meminta mereka membantu menyelamatkan asetnya, membuat luka itu terasa semakin dalam. Akhirnya, Bapak Santoso angkat bicara. Suaranya lembut, namun tegas. "Terima kasih atas kunjungan Ibu Prawira. Tapi maaf, kami tidak bisa ikut campur." Ibu Prawira terperangah. "Anindita adalah putri kami," lanjut Bapak Santoso. "Tapi dia juga istri dari putra Ibu, dan dia adalah wanita dewasa yang bisa membuat keputusannya sendiri. Kami membesarkannya untuk menjadi orang yang kuat dan tahu apa yang benar. Jika dia melakukan semua ini, kami percaya dia punya alasan yang sangat kuat. Ini adalah urusan rumah tangga anak-anak kita. Biarlah mereka yang menyelesaikan. Tugas kami sebagai orang tua hanyalah mendoakan yang terbaik." Jawaban yang sopan itu adalah sebuah penolakan telak. Usaha terakhir dan paling licik dari keluarga Prawira telah gagal. Malamnya, Ibu Santoso menelepon Nita. Ia menceritakan semua yang terjadi, bukan untuk mengeluh, tapi sekadar untuk memberitahu. Mendengar cerita ibunya, mendengar bagaimana mertuanya mencoba menarik kembali orang tuanya yang tidak bersalah ke dalam drama kotor mereka, adalah tetes terakhir bagi Nita. Sisa-sisa keraguan atau rasa kasihan yang mungkin masih ada di sudut hatinya, lenyap seketika. Ia sadar, mereka tidak akan pernah berubah. Mereka tidak akan pernah mengerti. Mereka tidak akan pernah merasa bersalah. Satu-satunya bahasa yang mereka pahami adalah bahasa kekuatan dan konsekuensi. Setelah menutup telepon, Nita berdiri di depan jendela kamarnya, menatap lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Ia merasa sedih, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk pernikahan yang telah mati. Namun di balik kesedihan itu, ada sebuah kepastian yang tak tergoyahkan. Semua jembatan telah terbakar. Semua pintu negosiasi hati telah tertutup. Yang tersisa hanyalah jalan lurus di depan, jalan menuju sebuah akhir yang harus ia ciptakan sendiri. Kabar tentang kunjungan Ibu Prawira yang gagal total sampai ke telinga Nita melalui telepon dari ibunya. Ia mendengarkan cerita itu dalam diam, dan setelah telepon ditutup, ia tidak merasakan kemenangan. Alih-alih, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Kesedihan karena mertuanya, bahkan dalam keadaan terdesak sekalipun, tidak memilih jalan penyesalan, melainkan jalan manipulasi. Mereka mencoba menggunakan orang tuanya, pion yang paling tidak bersalah dalam permainan catur ini, sebagai tameng terakhir. Akhir pekan itu, didorong oleh kerinduan dan kebutuhan untuk menambatkan hatinya pada sesuatu yang nyata dan tulus, Nita memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Bukan sebagai Anindita sang manajer investasi yang sedang berperang, tetapi hanya sebagai Nita, anak perempuan mereka. Rumah orang tuanya adalah antitesis dari istana keluarga Prawira. Sebuah rumah kecil di pinggiran kota, dengan taman sederhana yang ditanami pohon cabai dan singkong oleh ayahnya. Tidak ada marmer atau kristal, hanya lantai tegel tua yang sejuk dan perabotan kayu yang usianya lebih tua dari Nita sendiri. Namun disinilah kehangatan itu berada. Aroma masakan ibunya yang selalu sama, suara decit kursi goyang ayahnya di teras belakang, semua itu adalah melodi masa kecilnya yang menenangkan. Ia menemukan mereka berdua di tempat favorit mereka, teras belakang. Tempat yang sama, yang di rumah mertuanya menjadi simbol penghinaan, di sini adalah pusat kedamaian. Bapaknya sedang membersihkan sangkar burung perkutut, sementara ibunya menyiangi pot-pot tanaman herbalnya.
Mereka menyambut Nita dengan senyum, tanpa menyinggung sedikitpun tentang drama yang sedang berlangsung. Mereka seolah tahu bahwa Nita datang ke sana bukan untuk membahas perang, melainkan untuk mencari gencatan senjata bagi jiwanya sendiri. Mereka duduk bertiga di bangku kayu panjang, meminum teh jahe hangat buatan ibu. Untuk beberapa saat, mereka hanya berbicara tentang hal-hal ringan. Tentang burung perkutut bapak yang baru saja menang lomba, tentang tanaman kemangi ibu yang tumbuh subur, tentang pekerjaan Nita secara umum. Tidak ada pertanyaan yang mendesak, tidak ada tatapan yang menghakimi. Akhirnya, setelah keheningan yang nyaman, Nita sendiri yang membuka percakapan. "Bu, Pak," ia memulai, suaranya sedikit serak. "Nita minta maaf. Karena Nita, Bapak dan Ibu jadi ikut terseret masalah ini." Ibunya menghentikan gerakan tangannya yang sedang memetik daun mint, lalu menoleh dan menatapnya dengan lembut. "Kamu tidak perlu minta maaf, Enduk. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun." "Tapi Nita sudah keterlaluan," lanjut Nita, lebih seperti mengaku pada dirinya sendiri. "Nita sudah mengambil semuanya dari mereka. Kartu kredit, mobil, staf, dan sekarang rumah. Nita akan membuat mereka kehilangan segalanya." Ada sedikit nada getir dalam suaranya, sisa-sisa dari amarah dingin yang telah mendorongnya selama ini. Bapaknya meletakkan cangkir tehnya, lalu menatap putrinya dengan tatapan bijaksana yang selalu menenangkan Nita. "Nita," katanya pelan, "Bapak mengerti kamu marah. Bapak dan ibumu juga sakit hati. Tapi Bapak mau tanya, setelah kamu berhasil mengambil semuanya dari mereka, setelah mereka benar-benar hancur, lalu apa? Apakah hatimu akan benar-benar lega? Apakah rasa sakitnya akan hilang?" Pertanyaan itu menusuk Nita lebih dalam dari yang ia duga. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan apa yang terjadi setelahnya. Fokusnya selama ini hanya pada proses penghancuran, pada pembalasan. "Balas dendam itu rasanya manis di awal, Nak," lanjut bapaknya. "Tapi setelah itu, rasanya pahit. Seperti minum air laut. Semakin kamu minum, semakin kamu haus. Pada akhirnya, yang paling menderita adalah dirimu sendiri." Ibunya lalu meraih tangan Nita, tangan yang sama yang Nita genggam malam itu di teras belakang rumah mertuanya. "Kami tidak apa-apa, Enduk. Dihina orang itu tidak akan membuat kami jadi hina. Kami tahu nilai diri kami sendiri. Yang kami khawatirkan itu kamu. Jangan sampai karena ingin membela kami, kamu malah membakar rumahmu sendiri. Pernikahanmu, kebahagiaanmu, itu jauh lebih berharga daripada harga diri kami yang hanya tersinggung sesaat." Kata-kata ibunya, "Jangan membakar rumahmu sendiri," bergema di dalam kepala Nita. Selama ini, ia merasa sedang berjuang di medan perang untuk membela kehormatan keluarganya. Tapi sekarang ia sadar, orang tuanya tidak pernah memintanya untuk berperang. Mereka tidak butuh dibela dengan cara merusak. Mereka hanya ingin putri mereka bahagia. Saat itulah Nita menyadari sesuatu yang fundamental. Tujuannya selama ini salah arah. Ia berangkat dengan niat untuk membalas dendam, untuk menghancurkan keluarga Prawira sebagai hukuman atas apa yang mereka lakukan. Tapi nasihat sederhana dari orang tuanya menyadarkannya bahwa tujuan sejatinya seharusnya bukan itu. Tujuannya bukanlah, "Akan kubalas kalian," melainkan, "Aku akan menyelamatkan diriku sendiri." Menyelamatkan dirinya dari pernikahan yang tidak sehat. Menyelamatkan martabatnya yang selama ini ia korbankan demi keharmonisan. Menyelamatkan masa depannya dari lingkungan yang beracun. Surat pengosongan itu, pencabutan fasilitas itu, semua itu bukanlah senjata untuk menghancurkan mereka, melainkan alat untuk membebaskan dirinya. Itu adalah cara untuk membongkar sangkar emas yang selama ini mengurungnya, keping demi keping. Pergeseran perspektif itu terasa seperti sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Amarah dingin yang selama ini menjadi bahan bakarnya, perlahan mereda, digantikan oleh sebuah ketegasan yang tenang. Ia tidak lagi ingin menghancurkan Bima. Ia hanya ingin Bima, suaminya, untuk akhirnya memilih. Memilih untuk tumbuh dewasa, memilih untuk menjadi suaminya seutuhnya, atau memilih untuk tetap menjadi anak mama dan menyingkir dari hidupnya selamanya. Ia tidak akan lagi menarik Bima, tapi ia akan membuka pintu, dan terserah pada Bima untuk melangkah keluar dari bayang-bayang keluarganya atau tidak. Ia memeluk kedua orang tuanya dengan erat.
Sebuah pelukan yang melepaskan semua amarah dan rasa bersalah. "Terima kasih, Pak, Bu," bisiknya. Terima kasih sudah mengingatkan Nita siapa diri Nita sebenarnya. Saat ia pulang sore itu, ia bukan lagi seorang prajurit yang bersiap untuk pertempuran terakhir. Ia adalah seorang wanita yang telah menemukan kembali kedamaian dan pusat dirinya. Ia sudah siap untuk menghadapi akhir dari cerita ini, apapun bentuknya. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan kekuatan dan martabat yang utuh. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, bukan untuk menyakiti mereka, tetapi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kegagalan Ibu Prawira dalam misinya ke rumah orang tua Nita adalah pukulan terakhir bagi Bima. Ia mendengar cerita itu dari ayahnya yang marah-marah, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan simpati pada orang tuanya. Yang ia rasakan justru rasa malu yang luar biasa. Malu karena keluarganya, yang selalu membanggakan status dan kelas mereka, ternyata bisa bertindak serendah itu. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Ia duduk sendirian di ruang keluarga yang gelap dan sunyi, dikelilingi oleh kemewahan yang kini terasa hampa. Ia memutar ulang semua kejadian dalam beberapa minggu terakhir. Ia teringat wajah Nita saat menemukan orang tuanya di teras belakang, kehancuran di matanya begitu nyata. Ia teringat pertanyaan Nita yang menusuk, "Kamu ini sebenarnya suamiku, atau kamu masih anak mama?" Ia teringat semua momen di mana ia meminta Nita untuk memaklumi, dan sekarang ia sadar bahwa kata itu hanyalah eufemisme dari "korbankan perasaanmu demi kenyamananku." Ia akhirnya melihat istana kertas tempat ia tinggal selama ini dengan jelas. Sebuah bangunan megah yang dibangun dari uang istrinya, disangga oleh kesabaran istrinya, dan dihiasi oleh arogansi orang tuanya. Dan ia, pangeran di istana itu, ternyata tidak lebih dari seorang penjaga yang lemah, yang membiarkan pilar-pilar utama penyangganya dirusak dari dalam. Ia sadar, ia tidak hanya gagal sebagai suami, ia juga telah gagal sebagai seorang pria. Ia telah membiarkan wanita yang ia cintai berjuang sendirian, sementara ia bersembunyi di balik rok ibunya. Pagi harinya, dengan hati yang berat namun penuh dengan resolusi yang baru ia temukan, Bima melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengetuk pintu kamar tamu. Bukan dengan amarah atau tuntutan, melainkan dengan ketukan pelan dan ragu. Saat Nita membuka pintu, ia mendapati suaminya berdiri di sana dengan mata merah dan wajah yang terlihat sangat lelah, tetapi juga sangat jernih. Tanpa sepatah kata pun, di koridor yang menjadi saksi bisu perang dingin mereka, Bima berlutut di hadapan Nita. "Nita," katanya, suaranya serak dan pecah. "Aku minta maaf." Itu bukan permintaan maaf yang biasa ia ucapkan, yang selalu diikuti dengan kata, "tapi." Kali ini, hanya ada dua kata itu. Tulus, penuh penyesalan, dan tanpa pembelaan diri. "Aku minta maaf karena telah gagal menjadi suamimu. Aku minta maaf karena aku buta. Aku membiarkan egoku dan egoku keluargaku menyakitimu dan orang tuamu. Aku lemah, aku pengecut, dan aku tidak pantas untukmu. Aku tidak akan memintamu untuk memaafkan orang tuaku, karena perbuatan mereka tidak bisa dimaafkan. Aku di sini hanya untuk meminta maaf atas kesalahanku sendiri." Nita menatap pria yang berlutut di hadapannya. Ini adalah Bima yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bima yang telah melepaskan jubah kebanggaan keluarganya, Bima yang akhirnya melihat kebenaran. Setelah percakapannya dengan orang tuanya, hati Nita tidak lagi dipenuhi amarah. Ia bisa melihat kepedihan dan penyesalan yang tulus di mata suaminya. Ia tidak langsung memintanya berdiri. Ia membiarkannya di sana sejenak, sebagai simbol dari runtuhnya semua keangkuhan. Lalu, ia berkata dengan suara tenang, "Berdirilah, Mas." Bima berdiri, menatap istrinya dengan cemas, siap menerima putusan apapun. "Aku memberimu satu kesempatan terakhir," kata Nita, "bukan untuk kembali ke kehidupan kita yang dulu, tapi untuk membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang nyata. Tapi ada syaratnya, dan syarat ini tidak bisa ditawar." Bima mengangguk cepat. "Apapun, Nit, apapun." "Pertama," kata Nita, "kita pindah dari rumah ini. Segera. Aku tidak peduli kita akan tinggal di apartemen kecil atau rumah kontrakan. Kita akan memulai dari nol, hanya kita berdua. Kedua, urusan keuangan.
Kita akan memiliki rekening terpisah. Semua biaya hidup akan kita tanggung bersama, secara proporsional. Kamu harus belajar berdiri di atas kakimu sendiri, bukan di atas kakiku atau kaki orang tuamu. Ia berhenti sejenak, lalu mengucapkan syarat yang paling penting. Dan yang ketiga, besok, kamu datang sendirian ke rumah orang tuaku. Kamu temui mereka, dan kamu minta maaf secara pribadi atas nama dirimu sendiri. Minta maaf karena kamu, sebagai menantu laki-laki mereka, telah gagal melindungi mereka di rumahmu sendiri. Bima menelan ludah. Syarat terakhir adalah yang paling berat. Itu berarti ia harus mengakui kesalahannya secara langsung di hadapan orang yang telah keluarganya hina. Tapi ia tahu, ini adalah satu-satunya jalan penebusan. Aku akan melakukannya, jawab Bima dengan mantap, tanpa keraguan. Dan ia benar-benar melakukannya. Beberapa bulan kemudian, pemandangan telah berubah total. Rumah megah keluarga Prawira akhirnya dijual sesuai opsi dari Nita. Dengan uang hasil penjualan bagian mereka, Bapak dan Ibu Prawira membeli sebuah rumah yang jauh lebih kecil di pinggiran kota, belajar hidup sederhana tanpa kemewahan yang selama ini mereka nikmati. Hubungan mereka dengan Nita dan Bima menjadi sangat formal dan berjarak, dibatasi oleh dinding penghormatan yang dingin. Nita dan Bima menempati sebuah apartemen 2 kamar yang nyaman. Bima bekerja lebih keras di kantornya, tidak lagi untuk pamer, tetapi untuk benar-benar membangun karirnya. Ia belajar memasak, belajar mengelola tagihan, belajar menjadi partner yang sesungguhnya. Sore itu, saat mereka sedang menata beberapa pot tanaman di balkon kecil apartemen mereka, Nita tersenyum tulus untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia tidak mendapatkan kembali istananya, ia juga tidak mendapatkan kembali pangerannya yang dulu. Ia telah menghancurkan istana kertas itu, dan dari puing-puingnya, ia telah membangun sebuah rumah yang sesungguhnya, bersama seorang pria yang sedang belajar menjadi raja di kerajaannya sendiri. Fajar yang baru telah menyingsing, dan cahayanya terasa jauh lebih hangat dan nyata.